قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: أربع لا يعرف قدرها إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا قدر الصحة إلا أهل السقم، ولا قدر الشباب إلا أهل الهرم، ولا قدر الغناء إلا أهل الفقر. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, Arba'un, ada 4 hal, la ya'rifu, yang tidak mengetahui, gadraha, kemuliaannya 4 ini, keistimewaannya, illa arba'atun, kecuali 4. Jadi ada 4 yang tidak dapat diketahui kemuliaan dan keistimewaannya kecuali oleh 4. Yang pertama, la ya'rifu gadral haya, tidak diketahui kemuliaan kehidupan, keistimewaan kehidupan, kesempatan dalam kehidupan, illal mauta, kecuali orang-orang yang telah mati. Orang-orang yang mati, mereka mengetahui kemuliaan, kesempatan dalam kehidupan di atas dunia. Dalam ayat Al-Quran, Allah telah menceritakan bagaimana banyaknya orang yang telah mati meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Dan ayat ini sering kita sampaikan. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu, idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa gailuha wa min baraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian datang kepada salah satu daripada mereka, gala, maka salah satu daripada mereka ini akan berkata, rabbirji'un, memohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, dikembalikan ke kehidupan, dikembalikan dari barzakh ke dunia. Dan mereka di dalam memohon menyertakan alasan kenapa ingin dihidupkan kembali, kenapa ingin kembali ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Tujuan mereka dikembalikan ke alam dunia, dikembalikan ke kehidupan hanya untuk melakukan amal soleh. Hanya itu, tidak yang lain. Padahal hal tersebut itu sudah apa? Sudah menjadi tujuan utama kita hidup di atas dunia. Tidak ada tujuan lain kita hidup di atas dunia illa lil ibadah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kita hidup di atas dunia untuk mengabdi kepada Allah. Nah, dalam mengabdi kepada Allah, yang kita lakukan adalah apa? Menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya, dan itu adalah amal soleh dengan berbagai bentuknya. Dalam beribadah pribadi, dari sholat 5 waktu, berdoa, membaca wirid, membaca zikir, membaca Al-Quran dan semisalnya. Atau bentuknya bukan pribadi, akan tetapi
untuk yang lain. Seperti menolong yang lain, membantu yang lain dari apa yang kita miliki. Mungkin dengan pikiran, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan waktu, mungkin dengan harta dan sebagainya. Di dalam menjalankan kebaikan untuk yang lainnya. Di dalam memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Itu tujuan Allah menghidupkan kita, menciptakan kita di alam dunia. Tapi karena dilalaikan semasa hidupnya, menjauh atau sekedar bila memiliki waktu kesempatan baru melakukan, lah orang-orang tersebut ini yang memohon kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku lagi Allah ke dunia, balik-balik. Ini tak diulang. Tujuannya la'ali amalu sholih fima taraktu, amal soleh yang di dunia itu, dari ini dari itu yang aku tinggalkan, supaya aku bisa melakukannya, supaya aku bisa mengerjakannya. Selama ini kan kita amal solehnya milih-milih, melakukan ini meninggalkan yang ini, melakukan yang itu meninggalkan yang ini, milih-milih. Sedangkan yang diperintahkan, bagaimana waktu-waktu kamu dalam keseharian kamu dari usiamu itu ibadah, ketaatan, kebaikan, bukan mengurangi, justru yang semestinya menambah, kan gitu ya, semestinya menambah. Kita enggak melakukan ini, ngurangi yang ini, melakukan yang itu, ngurangi yang ini, terus seperti itu. Jadi pancet, ibarat barang itu ngambil, kita nggak menambah, justru ngisi yang tempat yang kita ambil, ya tetap nggak akan full. Padahal mestinya apa? Ngisi sampai penuh. Ini enggak, kita ambil ini, tinggalkan yang ini. Jadi nggak pernah ya full, tidak pernah penuh. Dan contohnya daripada para aulia banyak yang waktunya terisi penuh dengan ketaatan, kebaikan. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, ketaatan, kebaikan. Baik itu individunya ataupun untuk yang lainnya. Individu, ketika banyak orang sudah tertidur, mereka melakukan individu, sholat, memohon kepada Allah, Al-Quran. Ketika bangun, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang yang lain. Jadi membagi. Ketika orang tidur, dimanfaatkan untuk pribadinya kepada Allah. Ketika bangun orang-orang, hidupnya orang-orang, bagaimana dia bisa untuk mereka, membantu mereka, menolong mereka, memberikan kemanfaatan kepada mereka. Bagi. Bukan semuanya, pagi untuk dirinya, siang untuk dirinya, sore untuk dirinya, malam untuk dirinya, ibadahnya, ketaatannya. Terus untuk yang lain enggak. Nah, aku dari padangan wong lah, aku kok ditolong sopo. Nah, enggak seperti itu. Jangan seperti dunianya kamu. Kalau dunianya kamu, pagi untuk dirinya kamu, kantongnya kamu, untuk rekeningnya kamu, siang untuk uangnya apa, untuk lemari besinya kamu, tabungan kamu, sore juga gitu, malam nggak pernah untuk yang lain. Oh, yang jam sekian sampai jam sekian ini saya kerja untuk sedekah, nggak pernah. Yang sekian ini untuk tetangga saya, yang sekian untuk teman saya, yang sekian untuk umat Islam misalnya. Nggak pernah kita bagi. Tapi kalau dunia, karena lah, kalau akhirat lagi malam khususkan untuk diri kamu, sholat, baca Quran, istighfar, doa dan yang lain sebagainya. Melek, jangan hanya kebaikan yang untuk kamu toh, tapi juga bagaimana kebaikan kepada yang lain, membantu yang lain, menolong yang lain dan yang lain. Lah kenapa? Karena kalau sudah mati baru kamu merasakan kesempatan kemuliaan yang ada pada masa kehidupan kamu di dunia. Karena yang mengetahui kemuliaannya itu orang-orang yang sudah mati. Kemuliaan hidup, keistimewaan hidup,
di atas dunia yang mengetahui adalah orang-orang yang sudah mati. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda sebentar aja ya Allah, tunda ajalin qarib, tunda sebentar, minta ditunda ajalnya. Sedangkan ajal nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak dimajukan, enggak dimundurkan, tepat. Jadi enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Lah, ini minta ditambah sebentar, minta ditambah sebentar. Rabbi akhir apa laula akhartani ila ajalin qarib. Jikalau engkau memberikan kesempatan sebentar aja yang qarib, sedikit. Enggak lama-lama, sebentar kata. Untuk apa? Fa'asaddaqa. Ini satu macam daripada amal kebaikan. Tapi disebutkan fa'asaddaqa, untuk aku bersedekah. Nah, sedekah itu satu macam dari amal kebaikan. Tapi kenapa kok dia menyebutkan sedekah? Karena sedekah itu diantara amal kebaikan yang sangat membantu orang ketika di alam barzakh. Sangat membantu. Sedekah ini kalau kita masih hidup membantu. Kita mau celaka bisa dihindarkan. Kita mau celaka parah bisa diringankan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda apa? Al-bala as-sadaqatu tadfa'ul bala. Atau as-sadaqah lam tatakhatta dalam riwayat bala itu sedekah mencegah bala. Ya, sedekah mencegah. Artinya orang yang bersedekah ini insya Allah kelewatan bala. Balanya dilewati. Mestinya kena, dia ngelewatinya nggak kena. Itu sedekah. Itu di dalam kehidupan dunia. Jangan kita bahas bertambahnya harta karena sedekah. Itu sudah jelas firman-Nya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dalam ayat yang lain, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Itu tapi walhasil sedekah terbebas, terhindar secara penuh atau ringan yang tadinya semestinya besar. Tapi di barzakh atau di akhirat, kemuliaan, keistimewaan dari sedekah itu lebih besar. Makanya orang ini minta ditunda sebentar untuk fasaddaqa, supaya bersedekah. Maksudnya amal soleh secara keseluruhan, tapi dia mengutamakan sedekahnya. Karena sedekah ini dilihat setelah mati, kemuliaannya yang diberikan oleh Allah sangat istimewa. Karena itu dia memintanya fa'asaddaqa. Tapi sedekah ini satu daripada amal soleh. Tapi dia mengucapkan karena apa? Karena di situ terdapat sesuatu yang besar yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Sesuatu yang kecil, tidak dituntut besar, tapi terdapat kemuliaan yang sangat istimewa. Makanya para salaf dulu itu mereka rajin bersedekah khususnya di pagi hari, dan itu dianjurkan. Pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, sedekahlah. Tujuannya banyak. Pertama, supaya kalau ada bala di hari itu, selain kita memohon kepada Allah, kita memohon, kalau kita baca wudhu latif, kita memohon, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang terjadi pada hari ini. Apa yang ada di hari ini, sebelumnya dan setelahnya. Kita minta kepada Allah perlindungan.
dari keburukan yang bakal terjadi. Kita minta. Dan kita nggak tahu, kan gitu ya? Kita nggak tahu. Itu pertama. Selain doa, kita dengan sedekah. Nah, karena sedekah mencegah, mencegah bala. Yang ketiga, menggapai doanya malaikat. Malaikat mengatakan apa dalam hadisnya Rasulullah? Ya, kalau pagi hari seseorang itu bersedekah apa? Didoakan sama malaikat, Allahumma ati munfikan khalafa, ganti, tambahkan, ya, tambahkan ya Allah bagi orang yang bersedekah. Karena itu para salaf menganjurkan sebelum melakukan aktivitas apapun sedekah. Nah, kalau di Robito itu ada celengan subuhan. Nah, celengan subuhan. Jadi kaleng subuhan. Jadi ditaruh di rumahnya orang-orang, di mereka dianjurkan untuk nabung di situ walaupun 1.000 pagi sebelum mereka keluar bekerja, sebelum mereka melakukan aktivitas. Baru diambil itu 1 bulan sekali. Nah, kalengan subuhan. Nah, manfaatnya besar. Walau nggak harus besar sedekah. Tapi lihat ini. Fa'asaddaqa, untuk bersedekah. Wa aku minas salihin, supaya menjadi orang saleh. Walhasil kehidupan ini yang tahu berharganya adalah orang-orang yang mati. Yang kedua, wala gadra siha illa halusuk. Tidak mengetahui kemuliaan sehat kecuali orang-orang yang sakit. Banyak orang yang sehat melalaikan kesehatannya. Sehat, bugar, kuat. Misalnya ke kamar mandi aman, nggak mengkhawatirkan jatuh. Bangun sendiri, nggak mengkhawatirkan pingsan. Jalan, berdiri, duduk, kuat. Mata sehat dan lain sebagainya. Tapi banyak daripada mereka melalaikannya. Melalaikannya. Sebagaimana pembahasan kita di pertemuan yang kemarin. Orang yang sakit, orang yang sehat nggak tahu mulianya, indahnya kesehatan, nggak tahu. Sehingga Nabi mengajarkan kita mohonlah kepada Allah al-afiyah, kesehatan. Tapi orang banyak yang melalaikan. Sehat di mana? Warung. Sehat di mana? Angkringan. Sehat di mana? Wifi-an. Sehat di mana? PS-an. Sehat di mana? Badmintonan. Sehat di mana? Naik gunung sana, naik gunung sini misalnya. Sehat di mana? Walhasil bukan dalam masjid, bukan dalam musola, bukan dalam majelis dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang lalai. Tempat-tempat yang lalai. Seakan-akan mereka tidak memiliki sesuatu yang sangat mulia pada mereka saat itu. Padahal saat itu mereka memiliki yang sangat mulia. Tapi disia-siakan. Ketika mulai kerosok, masuk angin. Masuk angin. Nggak enak semua sudah. Ya orang masuk angin enak. Nggak enak. Di hadapannya ada makanan-makanan, minuman. Nggak nafsu dia. Kelihatan makanan nikmat, tak nafsu. Padahal dilihat tok makanan tadi itu kalau dia sehat, ngiler. Ngelihat tok ngiler. Dengan sendirinya, tanpa sadar. Mungkin depannya orang dia ngiler tidak sadar. Tapi ketika dia masuk angin, bukan yang lain loh, ini masuk angin. Nggak nafsu, mangan. Masuk angin. Nggak nyaman ya. Apalagi penyakit-penyakit yang lainnya. Penyakit yang lainnya misalnya mata, sulit untuk melihat. Perhatikan, kita punya mata, mudah melihat, bisa mencatat dengan mudah. Kita nggak mencatat, dengarkan tok ini. Berulang kali bawa buku, bawa ini, berulang kali juga nggak bawa. Berulang kali nggak. Jadi gimana? Ada orang yang matanya kurang, kadang sampai dia kepinginnya nyatet, nyalakan handphonenya, ngasih lampu untuk bisa mencatat.
Nah, ini baru merasakan. Tapi yang punya mata sehat, yang bisa mencatat tanpa lampu tadi itu, dia nggak mengetahui berharganya sehatnya ini dari kesehatan matanya, dia nggak menghargai. Sehingga apa? Disia-siakan, cuma nonton, cuma ngelihat dan sebagainya. Yang ini kepingin, sehingga walaupun matanya kurang terang, dia berusaha dengan menyalakan lampu loh. Sama juga kesehatan secara utuh. Orang-orang yang sakit baru merasakan, ya Allah, enak nafas itu kalau nggak flu, nggak pilek, nggak buntu, tidur enak. Oh, bangun tidur kita nggak pernah bersyukur. Alhamdulillah, nggak pernah bersyukur kita bangun tidur. Padahal diajarkan doanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur bisa nyenyak, bisa ngiler, bisa mimpi-mimpi. Bangun tidur kita nggak pernah bersyukur. Wah, yang ada bangun tidur ngersuloh kalau apa? Kalau pilek, buntu satu, tidurnya nggak enak, masuk turu, wah, ngomel. Setiap hari kamu dapat kesehatan, enak tidur, kamu nggak pernah bersyukur. Nggak bisa tidur, molak malik, pagi ngersuloh sudah. Wah, kok ngantuk apa orang kesel? Masuk turu mamung ya, wah. Setiap hari kamu bisa tidur dengan nikmatnya, bahkan semut lewat di kepala kamu, di telinga kamu, dari kanan ke kiri kamu nggak terasa. Sekarang kamu ngersuloh, hanya sesekali. Setiap hari enak itu, kamu kok nggak pernah bersyukur. Jadi baru merasakan kenikmatan kemuliaan sehat orang-orang yang sakit. Karena itu tidak mengetahui kemuliaan sehat kecuali orang-orang yang sakit. Yang ketiga, wala qadra syabab illa ahlul haram. Tidak mengetahui kemuliaan, keistimewaan waktu muda kecuali orang-orang tua. Nah, jadi yang sudah tertinggal baru mengetahui, ya Allah emane, coba aku biyen mondok, coba aku dulu belajar. Kapan? Orang-orang yang sudah tua. Karena itu yang lebih aktif di kebaikan-kebaikan itu orang-orang yang tua. Yang lebih aktif orang-orang tua. Kalau yang muda, wah, nanti merai. Alasannya apa? Kesel, capek. Ya. Rencananya mau berangkat, tak tidur, no bangun-bangun 7:30. Apa? Capek. Baru datang jam 3 misalnya, ngantuk dan sebagainya. Nah, terjadi. Tapi kalau orang tua enggak, dia berusaha tidak meninggalkan. Kenapa? Dia sudah mengetahui, ya Allah, baru merasa nikmatnya muda, indahnya muda, yang bisa dia capai segalanya dari masa muda setelah tua. Kita yang muda nggak tahu apa-apa, nggak tahu kemuliaan yang ada pada kita, nggak tahu kita. Sehingga kita manfaatkan masa muda ini rea-reo, seneng-seneng tok. Dengan game, dengan keliling, mutar-mutar sana sini. Ya. Hanya itu yang kita nikmati dari masa muda. Naik gunung, itu yang dinikmati. Mau masih sehat, bawa tas ransel, naik gunung. Sembayang apa orang rakaat. Nggak apa tuh, munggah gunung ambil kok tas ransel air, berat. Sembayang 2 rakaat tidak berat. Wow, antep. Ya Allah, naik gunung berapa menit? Berapa menit? Nah, yang biasa daki berapa? Setengah jam? Hah? Setengah jam. Suruh sholat tarawih setengah jam. Wah, antep. Mikul lah kalau sembahyang tarawih ini. Nggak mikul, sembahyang tarawih nggak mikul, nggak bawa apa-apa di punggungnya. Tapi, waduh, orang tua-tua tuh berdiri berat, dari iktidal ke sujud pakai tangan dulu, pakai tangan dulu. Kenapa? Nggak mampu pakai lutut, drosor. Kenapa? Tua.
Itu subhanallahnya, imam berdiri untuk sholat lagi, yang tua-tua ini ya tangi berdiri. Kalau yang muda-muda, mari salam, nunggu dhisik. Ngenteni apa? Waladhdallin. Amin, baru ngadeg. Apa? Oh, kesel. Yang tua-tua lebih tua dari kamu, yang kesempurnaan sehat, apa kekuatannya sudah jauh menurun, bangun, nggak kesel. Kamu yang masih muda, bisa, kuat, nggak mampu. Kenapa? Mereka sudah merasa kehilangan waktu-waktu indahnya. Yaitu masa muda yang bisa dengan mudah ringan dia melakukan ketaatan kebaikan. Orang tua. Makanya yang masih muda ini, termasuk saya sendiri yang masih muda, jangan disia-siakan. Jangan nunggu nanti sudah tua baru. Ya Allah emani ben. Kenapa aku ya? Kenapa aku telat? Karena sudah tua telat. Mumpung belum. Oh nanti kalau maunya agak nyantai, tidak hafalan, itu nanti. Sekarang, jangan hafalan, hafalkan ini, hafalkan itu. Nanti tinggal ngulang-ngulangi tok wis. Nanti tinggal ngulang-ngulangi. Sekarang hafalan. Seperti orang baru beli memori itu. Beli hard disk atau flash disk baru diisi. Setelah itu dipakai, yang punya sudah mulai hafal, sudah mulai mengerti. Ya apa? Dihapus diganti yang baru. Kita juga gitu, hafalkan ini, hafalkan itu, hafalkan ini, nanti tinggal ngulang-ngulang. Oh capek lah, loh, ini kesempatan kamu, nanti nggak bisa. Nanti ayo, nanti anak mau belajar, nanti anak mau, nggak bisa nanti, percuma. Nggak bisa. Sekarang ini waktu muda ini, mas waktu muda ini. Nah karena itu sampai ada pepatah apa syababul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini atau pemuda sekarang akan menjadi orang yang berarti di kemudian hari. Kapan? Ketika benar-benar dia bisa memanfaatkan masa mudanya. Ya, walhasil intinya yang tua-tua sudah merasa kehilangan waktu emas dalam kehidupannya, waktu yang berharga dalam kehidupannya, yaitu masa muda. Wala qadral ghina ila ahlul faqr, tidak mengetahui kemuliaan, keistimewaan cukup atau kaya kecuali orang-orang yang fakir. Orang kaya, apalagi dari lahir dia kaya, itu terkadang dia tidak menghargai kekayaan yang dimilikinya. Tidak dihargai. Dia akan menghambur-hamburkan uang yang besar atau beberapa gitu untuk sesuatu yang sama sekali tidak berfaedah. Sama sekali tidak berfaedah. Untuk dunianya ataupun untuk akhiratnya. Enggak berfaedah. Tapi kalau orang fakir mengetahui berharganya harta atau kekayaan. Oh kadang orang kaya itu ya Allah, nggak ada faedahnya. Undangan nikahan, undangan itu larang. Harganya 40.000, 50.000, buat apa? Sama yang diundang mau dimasukkan museum tuh. Hah? Undangan mahal tadi itu, buat apa coba? Harganya 40.000 satu undangan. Perlunya orang dari undangan apa sih? Apa perlunya? Hari, tanggal, dan tempat, tidak lain. Orang membutuhkan dari undangan hanya hari, tanggal, dan tempat. Dia harganya 40.000, 50.000. Tiket pesawat lebih mahal. Tapi disimpan sama orangnya. Enggak, semari ya dibuang. Enggak ada faedahnya, dibuang. Dia naik pesawatnya. Undang nikah, perlunya apa? Gabil tu nikah haha wa tazwija bil mahril madkur. Sah, wes selesai. Itu perlunya. Undangan mahal, enggak perlu.
undangan mahal, yang diundang ulama-ulama misalnya, tidak ada yang datang. Yang datang kerucul-kerucul misalnya. Apa faedahnya terus? Biar disaksikan oleh para ulama. Para ulama tidak tahu kabeh. Apa faedahnya? Tidak ada. Ini nggak menghargai, membuang. Coba harga undangan 40.000 tadi itu, kurang ono 50.000. Misalnya dia mengundang 300, 5.000 kali 300 berapa? Hah? Berapa? 150? Apa 1,5 juta? Hah? 1,5 juta? 5.000 sampai 300 kali 300, 1,5 juta. Loh, 1,5 juta ini kasih pedagang kaki lima yang rajin ibadah untuk modal kerjanya. Senengnya itu 5.000. Kalau kamu kurangi 5.000 dari 40, kamu kurangi 5.000. Lah kalau kamu kurangi 30.000, sisa 10.000. Berapa orang yang bisa kamu bantu dari undangan yang kamu buat? Tapi mereka nggak menghargai, dibuang-buang begitu saja hanya untuk undangan. Itu masih undangan. Belum lagi terkadang apa? Gedung, nyewa gedungnya, makanannya, ya buang-buang hanya untuk 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, setelah itu selesai. Coba buat sederhana. Anak senang, yang datang undangan senang. Setelah itu sisanya duit kasihkan kepada anaknya untuk modal kerja. Sekarang enggak, kerja apa awakmu? Ngelamar anakku. Datang orang soleh, datang orang baik-baik, walaupun nggak punya pekerjaan, daripada kamu buang-buang untuk harga undangan atau acara yang wah, kasihkan. Kamu kan belum punya kerja, nak. Ini loh, nak, buat kerja modal, mudah-mudahan berkah. Lebih baik. Buang-buang buat apa? Orang-orang miskin itu membutuhkan itu, apalagi di masa-masa seperti ini, membutuhkan itu semuanya. Tapi orang-orang kaya dengan mudahnya membuangnya hanya untuk acara yang mungkin wah sesaat, orang masuk kagum-kagum. Siapa dekore? Buat apa? Dengan membuat orang-orang yang nggak mampu yang ikut serta dalam undangan, akhirnya apa? Kepingin menikahkan anaknya seperti ini tapi nggak punya, nyesel karena ngelihat seperti ini. Duh, dosa enggak kira-kira? Dosa itu, membuat orang akhirnya kepingin meriahkan anaknya sedangkan dia nggak mampu. Apalagi kalau anaknya tahu, kalau orang tuanya akhirnya dorong, akhirnya orang tuanya kadang karena nuruti utang-utang, anak mari rabi seneng, bapak mari rabi stroke. Kenapa? Mikirin balik no anak mikirin ngamar tok wis. Gak no putu bapak. Nah, terus bapak stroke gak apa butuh? Dicecek ambek stroke mang. Atau apa? Nah ini yang tahu apa? Yang tahu orang-orang fakir, orang-orang nggak mampu, yang mengetahui harganya. Karena itu kalau orang dari lahir kaya, nggak bisa merasakan miskin, akhirnya dia buang-buang. Nah, kekayaannya dalam hal yang sia-sia. Tapi kalau dari miskin ke kaya dia bisa tahu, ya bisa tahu. Tapi kalau dia dari miskin ke kaya nggak ngerti, nggak merasakan, wah ini berarti orang yang atos hatinya. Karena itu Rasulullah SAW ya, dikatakan ada apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Katanya Allah mewasiatkan kepada Nabi Muhammad, ya, fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ilah fala tanhar. Ya. Orang yang yatim jangan kamu bentak. Ya, jangan kamu paksa. Orang yang meminta-minta jangan kamu bentak. Kenapa? Engkau ini wahai Muhammad yatiman. Dahulunya engkau adalah yatim, kemudian kamu diasuh, dilindungi, dijaga, diperhatikan oleh kakekmu, oleh pamanmu dan yang lain sebagainya. Kamu juga apa?
Orang yang fakir, orang yang nggak punya. Sehingga apa? Bekerja, ikut pamannya ke Syam, kemudian bekerja, membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah, merasakan gitu loh, pahitnya kehidupan dalam keadaan tidak memiliki apapun, merasakan. Karena itu Nabi Muhammad menjiwai hal tersebut, menjiwai. Sehingga apa yang diderita orang atau yang dirasakan orang itu dirasakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Memang menjiwai dan ditekan oleh Allah. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Kamu nggak punya, dikasih kecukupan oleh Allah. Menjiwai. Jadi apa yang ada pada orang itu ada pada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad perhatian kepada mereka. Karena apa? Karena merasakan. Kalau orang-orang kaya itu karena nggak pernah merasakan, sehingga dia biasa. Tahu orang kelaparan, ya biasa. Nggak begitu mengetahui benar. Tahu kalau orang lapar itu butuh makan, tahu. Tapi nggak merasakan benar. Karena Nabi Muhammad merasakan benar. Bukan hanya tahu kalau orang kelaparan itu lapar, tapi merasakan bagaimana gejolak dalam dirinya ketika kelaparan. Tahu orang yang tertimpa musibah ini, orang yang ini, tahu. Nabi Muhammad tahu. Makanya kita diajarkan apa? Diajarkan orang yang tertimpa musibah atau semisalnya, posisikan diri kita yang mengalaminya. Posisikan diri kita mengalaminya. Untuk apa? Untuk kita memiliki empati yang besar. Empati yang besar kepada, kalau kita nggak memposisikan diri kita sebagai mereka, kita nggak memiliki empati yang besar. Itu biasa aja, banjir, ya biasa. Kobongan, biasa. Nggak memiliki empati besar. Tapi kalau kita memiliki empati besar, ya Allah, tidur di mana orang itu nanti ya? Anaknya gimana ya? Nah, siapa yang jaga? Terus setelah itu bagaimana kehidupannya mereka? Oh, memiliki empati yang besar, sehingga dia berusaha bagaimana caranya saya bisa menolongnya. Dan seperti itu. Kalau enggak, ya cuma sekedar kelaparan. Iya, kasihan orang ini kalau wis ngono tok. Enggak ada berusaha membantu, berusaha berpikir untuk bagaimana ini, bagaimana itu, enggak ada. Kenapa? Enggak memposisikan atau kurang menjiwai. Tapi Nabi Muhammad menjiwai. Karena itu Nabi Muhammad sangat mencintai orang-orang miskin. Karena apa? Mereka selain merasakan lapar, haus dan lain sebagainya, mengetahui bagaimana gejolak yang ada dalam diri mereka. Loh, ditenangkan gejolak itu dengan apa? Kedekatannya Nabi Muhammad dengan mereka. Sampai Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kenapa? Untuk menyenangkan mereka, ya, untuk menenangkan gejolak yang ada pada mereka. Karena kemiskinan ini bisa menyebabkan orang masuk ke dalam kekufuran, ya. Baik itu kufur dalam kenikmatan atau kufur dalam agama. Na'udzubillah min dzalik. Empat ini kata Imam Al-Ghazali, ya, diketahui oleh empat. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui, ya, kemuliaan kehidupan, berharganya kesehatan, masa muda dan kekayaan atau kecukupan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وعمر النصر منكم بعد يومين وساعة غيركم عام فعام وصبري عنكم شيء محال وما لي قاتل إلا الفطام إذا آينتكم زالت همومي وإن غبتم دنا مني الهمام
أود بأن أكون لكم جليسا وتنصب لي بربكم خيام فداووا بالوصال مريض هجر يهيم بكم إذا سجع الحمام حديث غرامه فيكم قديم وملبسه من الحب السقام فأنتم في الأصول أجل أصلين إذا شئتم تحصل للمرام بكم صعب الأمور يعود سهلا فبالإحسان جود يا كرام وليس سواكم للجود أهلا فكيف نزيل سوحكم يضام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وقنا وفقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أجياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واصل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألحقني بأسفياك. اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلف لديك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنذر القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم
وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على الإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم مشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم المذكرين بهم ولا رئيس الماجد اللهم دنيا سيد بن أحمد وسيدنا علوي بن بدر بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسيدنا الشيخ عبد الرحمن سكاب وبن أبي سكران ورمان مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سعيد بن عبد الرحمن بن محمد الرشفي والعرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن باز وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك كل الرشاد وغسليبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم مشايخهم وتلامذتهم ومحبهم المتأنكين بهم ولا الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب القادر بن حسن السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن قدمان السقاف والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عزم بن أحمد باهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم مشايخهم ومحبهم المتأنكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه من أهل لا إله إلا الله وأحيا من يوم الدين بحق ما الله وأسمعنا الله أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا بنور الإسلام والإيمان ويرزقنا العمل بما فيهما ويرزقنا النظر إلى وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رؤية يقظة ومناما ويسنا في زمرته ويحيينا بمحبته ويميتنا بسنته على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى ما نبى صلى الله عليه وسلم وعلى ما نبى شيخنا وما بسكسنا وما طلبتنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح نية وذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية وجاهك البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا من فعل الخير الخير وعن ما لا يوافقنا للخير وعن عليه صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين.